Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nisa dari kampus Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi Akuntansi semester 4. Di video kali ini, saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial Position adalah laporan sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam suatu kondisi tertentu, Statement of Financial Position sering disebut juga neraca atau balance sheet. Urutan akun dalam neraca yang tepat adalah nomor urut awal yang menyajikan berbagai kelompok akun yang memang paling liquid, lalu disusul dengan tingkat likuiditasnya yang paling rendah. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Membaca neraca dalam aplikasi keuangan harus dibandingkan dengan periode sebelumnya agar terdapat pertimbangan. Dapat juga dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama agar terdapat pertimbangan satu sama lain. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Dalam membuat laporan ini, tidak boleh terjadi kesalahan. Setiap data transaksi dan aset yang dicatat harus dicatat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan yang mewakili posisi keuangan perusahaan pada periode akhir akuntansi ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi ataupun kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat mengetahui posisi utang, modal, dan aktiva bisnis pada saat tutup buku. Yang kedua, acuan dalam membuat keputusan strategis. Perusahaan akan dapat membuat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan. Baik itu dalam hal pengembangan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik pada periode mendatang. Yang ketiga, sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Fungsi dari laporan posisi keuangan adalah sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti investor untuk menganalisa kondisi finansial perusahaan tersebut. Sebagai contoh, investor dapat membandingkan posisi keuangan akhir tahun sekarang dengan sebelumnya untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan. Pada dasarnya, fungsi laporan posisi keuangan adalah guna mengetahui kondisi aktiva, utang, dan juga modal suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Dengan mengetahui kondisi unsur yang ada pada laporan neraca, maka nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suatu entitas atau perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasinya. Selanjutnya, komponen dalam laporan posisi keuangan. Ada beberapa komponen yang harus ada ketika kita menyusun laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan, seperti kas, piutang,
gedung kantor, tanah, dan lain-lain yang bermanfaat untuk perusahaan. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar atau current asset dan aktiva tetap atau fixed asset. Di dalam laporan posisi keuangan, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Yang ketiga, modal. Modal atau ekuitas merupakan harga kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal dapat bertambah maupun berkurang di setiap saat. Hal tersebut bergantung kepada pemilik perusahaan atau investor. Contoh dari ekuitas adalah modal di-store dan juga laba ditahan. Komponen-komponen yang tadi sangat penting bagi perusahaan. Aktiva dalam perusahaan harus selalu dikontrol dan dijaga agar tidak timbul kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kewajiban juga harus diperiksa dengan teliti. Jika utang yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dibanding modal atau keuntungan, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Begitu juga dengan modal. Dalam perusahaan, modal harus selalu diatur agar tetap dapat membiayai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, jenis dan format laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki beberapa bentuk yang berbeda, tapi isi dan detail di dalamnya hampir sama satu sama lain. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan jenis transaksi perusahaan dan berapa banyak transaksi yang terjadi dalam bisnis kita. Hal ini akan memudahkan kita memilih mana bentuk yang sesuai dengan jenis perusahaan kita, sehingga cara membuat neraca saldo nantinya akan semakin mudah. Yang pertama, bentuk staple. Bentuk staple adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal, di mana pos aset akan diletakkan di bagian paling atas, kemudian disusul dengan pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Dari aset lancar sampai dengan modal, semuanya dimasukkan ke dalam kolom di sisi kiri. Perlu diingat, dalam format staple, masing-masing akunnya tidak dirincikan. Yang kedua, bentuk kontrol. Bentuk kontrol adalah format laporan neraca yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos aset akan disajikan pada sisi kiri dan pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Pada format kontrol ini, masing-masing akunnya harus dipisahkan dan dirincikan. Seperti pada aset terdapat dua bagian, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Kita isikan dulu semua akun pada aset lancar. Jika sudah tidak ada, maka kita lanjut ke aset tetapnya. Begitupun liabilitas dan juga ekuitas. Apapun format neraca yang nantinya akan kita pilih, kita tidak boleh meninggalkan prinsip utama dalam laporan keuangan, yang mana jumlah total asetnya akan sama dengan jumlah total liabilities yang ditambah dengan ekuitas, atau bila dicetak dalam bentuk rumus matematika akan terlihat seperti aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Persamaan seperti ini dikenal dengan nama persamaan dasar akuntansi. Dan hal tersebutlah yang menjadi jawaban kenapa statement of financial position harus balance. Cara membuat laporan posisi keuangan. Langkah pertama, kita perlu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, lakukan pencatatan serta klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga,
ketiga, pindahkan atau posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, siapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Yang kelima, susun kertas kerja kolom berdasarkan buku besar tersebut. Yang keenam atau yang terakhir, buat statement of financial position berdasarkan kertas kerja kolom. Selanjutnya, contoh dan jawaban dari laporan posisi keuangan. Soal yang pertama, sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis sejumlah Rp4.818.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.1.461. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp5.198.743. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan dengan kasus di atas menggunakan format Stafel? Selanjutnya, saya akan membahas jawaban soal nomor 1 dengan format Stafel. Perlu diingat bahwa format Stafel ini kita susun secara vertikal dan masing-masing akunnya tidak dirincikan. Sedangkan pada soal tertera akun kas, akun piutang, akun persediaan, tapi pada format Stafel ini kita hanya menulis jumlah aset lancarnya, tidak dirincikan satu persatu. Di dalam jawaban terdapat jumlah aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan jumlah ekuitas. Jumlah aset sebesar Rp7.363.144 dan jumlah liabilitas tambah ekuitas sebesar Rp7.363.144. Kita sudah melihat bahwa jumlah aset dengan jumlah liabilitas tambah ekuitas balance sama, seperti pada persamaan dasar akuntansi, bahwa aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah laporan posisi keuangan dengan tabel informasi di bawah ini menggunakan format kontrol. Dari tabel yang telah saya tampilkan, akun aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan secara berdampingan. Uang dalam tabel itu disajikan dalam ribuan rupiah. Kita akan langsung menjawabnya. Selanjutnya saya akan membahas jawaban dari soal nomor 2 dengan format kontrol. Telah saya bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan secara berdampingan dan masing-masing akunnya dirincikan satu persatu. Telah kita lihat bahwa total aset sebesar Rp318 juta. Ini disajikan dalam ribuan rupiah. Dan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp318 juta. Telah kita lihat bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya, kesimpulan dari laporan posisi keuangan. Laporan keuangan yang menyajikan posisi harta, utang, dan juga modal disebut sebagai laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3 unsur utama, yakni
aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Perlu kita ketahui bahwa rumus statement of financial position, jumlah aset yang sama dengan jumlah liabilitas dan juga ekuitas, atau sederhananya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.